Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aisyah Fitri Desriani. Video tutorial ini saya buat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurrahmini, SEME. Video tutorial ini merupakan penjelasan analisis regresi data time series. Data yang diambil berasal dari penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Pengangguran, Upah, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bolang Mongondo tahun 2009 sampai 2021. Berikut sedikit penjelasan tentang apa itu time series. Data time series adalah sekumpulan data yang tersusun secara serial berdasarkan deret waktu. Data jenis ini merupakan salah satu tipe data yang umum digunakan untuk memberikan informasi dengan mencatat aktivitas dari waktu ke waktu. Rentang urutan waktu pada data time series dapat berupa tahun, bulan, jam, atau bahkan milidetik. Data time series dapat diperoleh dari sensor dan pencatatan transaksi atau event dari aplikasi atau mesin. Dalam dunia bisnis dan industri, membaca pola data berdasarkan waktu dapat membantu untuk membuat prediksi sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat sehingga dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pengolahan data time series menggunakan eFuse 12. Langkah yang pertama di sini saya sudah menyiapkan file Excel yang berasal dari jurnal yang saya cari. Kemudian kita copy aja data Y, X1, X2, dan X3-nya. Kemudian kita input ke eFuse. Ini pilih file, new, work file. Kemudian di sini karena data time series, pilih yang date regular frequency. Frekuensinya annual karena data tahunan. Start date-nya 2009, end date-nya 2021. Oke. Lalu kita akan mencari persamaan regresinya untuk menilai apakah dalam sebuah model regresi terdapat masalah asumsi klasik. Kita pilih klik empty group, kemudian tarik sedikit, dan paste data yang sudah kita copy. Di sini teman-teman boleh dilihat dulu datanya apakah sudah benar. Jika sudah, ini di close aja. Lalu blok data X1, X2, X3, dan Y-nya. Kemudian klik kanan, pilih open, klik as equation. Di sini muncul persamaannya, boleh ditaruh ke depan aja Y dan C-nya. Terus klik OK. Nah, di sini terdapat korelasi antara indeks tingkat pengangguran X1, upah X2, tingkat pendidikan X3 terhadap kemiskinan. Sedangkan R-square atau determinasinya yaitu sebesar 0,770186. Hal ini menunjukkan bahwa 77% variasi dan kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel tingkat pengangguran, upah, dan tingkat pendidikan. Sedangkan sisanya 23% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Kemudian selanjutnya kita ke uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas atau normality test. Langkah yang pertama, pilih view, residual diagnostic, lalu pilih yang histogram normality test. Kemudian hasilnya akan muncul seperti ini. Probability-nya 0,907187.
yang mana artinya lebih besar dari 0,05 atau 5%, yang artinya data tersebut berdistribusi normal sehingga dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya. Selanjutnya yaitu uji multikolineritas atau variance inflation. Langkah yang pertama yaitu sama, kita klik view, lalu pilih koefisien diagnostik, dan klik variance inflation factor. Berdasarkan hasil tabel uji multikolineritas, dapat dilihat bahwa kolom centered VIF, nilai varian inflation factor untuk variabel tingkat pengangguran sebesar 2,049199, upah sebesar 8,26495, dan tingkat pendidikan sebesar 6,743664. Hal ini menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolineritas dalam model regresi ini. Lalu kemudian ada uji heterokedastisi. Langkah yang pertama juga sama, klik view, lalu pilih residual diagnostik, klik heteroskedasticity test. Kemudian ini pilih yang Glatzer dan klik OK. Hasil uji Glatzer menunjukkan bahwa nilai probability OBSR² prob chi² sebesar 0,1209 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung heterokedastisitas. Lalu yang terakhir ada uji autokorelasi atau LM test. Langkah yang pertama klik view, lalu pilih residual diagnostik, pilih serial correlation LM test. Ini benar aja 2, lalu klik OK. Berdasarkan hasil Bruch-Godfrey Serial Correlation LM Test, dapat dilihat bahwa probability OBSR² prob chi² sebesar 0,1912, lebih besar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi serial. Jadi, adapun kesimpulannya yang pertama, tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolang Mongondo pada tahun 2009 sampai 2021. Yang kedua, upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolang Mongondo pada tahun 2009 sampai 2021. Yang ketiga, tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolang Mongondo pada tahun 2009 sampai 2021. Nah, itu tadi merupakan tutorial atau penjelasan dari saya mengenai linear regresi berganda. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.